Oke, nah ini adalah hasil visualisasi elektroforesis ya. Jadi sampelnya merupakan double strand DNA ya, kemudian di-cut dengan ekoarwan, kemudian di-cut juga dengan Hendry, kemudian di running di gel elektroforesis. Nah, di sini bisa kita lihat ya, fragmen yang terbentuk yang dipotong dengan ekoarwan itu fragmennya akan berbeda dengan yang dipotong dengan Hendry karena karena sirkuit potongannya pun juga berbeda. Ya. Nah, kemudian arah migrasi itu dari atas ke bawah, ya, berarti dari kutub dari katoda ke anoda, ya. Jadi untuk elektroforesis agarus memang dari atas ke bawah. Ya, jadi memang prinsipnya berdasarkan ukuran, ya. Kemudian di sini ada marker biasanya, ya. Jadi di sini ada sumur satu lagi, itu adalah marker untuk menunjukkan ukuran, ya, ukuran dari sampel kita. Nah, setelah proses stunning selesai, kemudian divisualisasi dengan gel dot. Nah, di sini kenapa terbentuk warna ya? Maksudnya kenapa dapat dilihat karena sudah diwarnai oleh ATBR. Ya, jadi ATBR ini peran itu adalah untuk membantu visualisasi hasil dari elektroforesis. Ya. Nah, prinsip pemisahan itu berdasarkan muatan dan berdasarkan ukuran. Ya, nah kalau berdasarkan muatan, ya jadi ini berdasarkan muatan dari sampel kita, dari senyawa yang ingin kita pisahkan. Nah, kalau misalnya muatannya positif, maka pergerakannya itu dari anoda ke katoda. Tapi kalau muatannya negatif, maka pergerakannya dari katoda ke anoda. Ya, ingat prinsip interaksi negatif positif ya, dia akan saling tarik menarik. Nah, kalau berdasarkan ukuran ya, jadi kita analogikan seperti ini ya. Jadi misalnya di dalam hutan, ya di dalam hutan itu ada yang ingin lewat, ada gajah yang berukuran kecil sama gajah yang berukuran besar gitu. Nah, yang berukuran kecil itu akan bergerak lebih cepat dibandingkan dengan yang berukuran besar. Nah, prinsip inilah yang digunakan pada elektroforesis gel agarose ya, jadi berdasarkan ukuran salah satu faktor yang mempengaruhi proses migrasi. Oke, nah kemudian ini ya alat-alat dan regen yang dibutuhkan pada saat melakukan elektroforesis, ada buffer, power supply, supporting media, kemudian ada alat deteksi dan kuantifikasi. Nah, deteksi dan kuantifikasi ini adalah gel dot ya, jadi kita bisa mengidentifikasi. Supporting media ini adalah bahan yang kita gunakan untuk membuat gel. Power supply ini adalah untuk memberikan tegangan arus listrik. Nah, buffer ini dibutuhkan untuk juga terkait dengan medan listrik ya. Jadi itu mempengaruhi juga kekuatan pergerakan. Nah, kita bahas satu persatu yang fungsi buffer. Jadi buffer ini membawa aliran arus ya, kemudian menstabilkan pH, menentukan muatan elektrik dalam senyawa yang kita pisahkan atau solut. Nah, tingginya kekuatan ionik buffer itu akan menghasilkan pita yang lebih tajam, kemudian menghasilkan panas yang lebih. Tapi menjadi catatan adalah bahwa buffer itu sudah memiliki konsentrasi. Ya, jadi kalau misalnya kita menggunakan elektroforesis agarose atau elektroforesis SD-Spec, nah konsentrasi buffer itu sudah ada kadarnya ya. Jadi kalau misalnya terlalu tinggi, nah itu bisa jadi akan cepat panas dan bisa jadi dia meledak gitu kan. Tapi kalau misalnya terlalu rendah pun bisa jadi tidak terjadi proses migrasi. Jadi kita harus menggunakan buffer yang sudah memang yang sudah sesuai dengan prosedur ya. Nah, kemudian buffer umum yang digunakan itu ada barbital buffer dan trisodTA itu untuk protein. Kemudian kalau untuk DNA ada TAE atau TBE. Ya, nah ini untuk konsentrasinya. Nah, kemudian power supply ini fungsinya untuk mensuplai power listrik. Nah, jadi tegangan konstan untuk meningkatkan panas setiap waktu. Ya, kemudian arus listrik konstan berdasarkan hukum Ohms, R tiap waktu akan mempengaruhi efek panas. Nah, bisa dilihat ya hubungan panas dengan voltase, amperes, dan waktu. Nah, jadi kalau misalnya ini artinya memang voltase, ampere itu akan mempengaruhi panas. Ya, jadi kalau misalnya voltasenya semakin tinggi, ampernya semakin tinggi itu akan menghasilkan panas yang tinggi juga. Nah, itu tidak harapannya jangan sampai terlalu panas ya, karena nanti alatnya bisa rusak. Jadi memang harus kita sesuaikan voltase yang kita gunakan. Nah, kemudian di sini yang ingin Ibu sampaikan adalah bahwa EMF ini dinyatakan dengan voltase ya.
Jadi voltase yang kita gunakan, nah itu akan mempengaruhi lama dan cepatnya proses migrasi. Ya, jadi kita bisa melihat nih ya bahwa voltase itu berbanding terbalik dengan ampere, berbanding terbalik dengan arus dan berbanding terbalik juga dengan waktu. Nah, artinya di sini adalah kalau misalnya voltasenya semakin tinggi, maka waktu yang digunakan akan semakin cepat. Ya, tapi kalau voltasenya rendah, maka waktu yang digunakan untuk bermigrasi itu juga lebih lama. Jadi dia berbanding terbalik. Ya, sehingga kalau kita ingin menghasilkan pita yang lebih tajam, yang bagus, nah kita harus memperhatikan yang pertama ukuran dari sampel kita. Nah, kalau misalnya sampel kita itu base pair-nya kecil atau bobot molekulnya kecil, nah artinya kita bisa menggunakan konsentrasi gel yang kecil, yang besar. Gitu. Kemudian voltase pun juga bisa kita kita yang biasanya mungkin 100, kita gunakan misalnya 80. Nah, jadi proses migrasinya lambat dan harapannya kita bisa menghasilkan pita yang lebih lebih bagus dan lebih jelas. Tapi kalau misalnya kita memiliki sampel yang banyak, gitu kan, kemudian yang penting terdeteksi dan terkuantifikasi tanpa mungkin kualitas mungkin tidak terlalu, ya, yang penting dia jelas. Nah, artinya bisa voltase yang kita gunakan ada voltase yang standar. Gitu. Jadi kalau misalnya Agaros biasanya 100, nah itu sekitar 45 sampai 60. Nah, kalau misalnya untuk SDSP itu bisa 100 juga, nah itu juga bisa lebih cepat. Ya, jadi tergantung bagaimana kita menghasilkan voltase. Nah, itu jadi tergantung dari keinginan hasil yang ingin kita peroleh. Oke, nah ini supernaturalnya yang digunakan untuk autopoiesis. Jadi ada yang paper, kemudian ada selulosa asetat, ada pati, ada agar, dan poliakrilamid gel. Ya, nah ini adalah yang paper yang selulosa tahun 1950. Nah itu untuk pemisahan protein. Nah ilustrasinya seperti ini. Jadi sama ini ada tray-nya. Nah kemudian ini adalah untuk papernya. Kemudian juga tetap ada buffer ya yang mempengaruhi mempengaruhi aliran arus ya. Nah, kemudian dikembangkan lagi tahun 1957 dengan support medianya itu ada selulosa asetat. Nah, ini alternatif selulosa yang dapat meminimalisasi efek absorpsi. Ya, jadi yang dimana efek absorpsi ini dapat mengakibatkan terasetilasinya gugus OH, dan itu akan mempengaruhi proses migrasi, ya, migrasi pada sampel atau solut. Nah, kemudian prinsip dari elektroforesis dengan ini ya, dengan paper selulose itu berdasarkan tegangan, jadi ada low voltage, ada high voltage. Nah, yang sering digunakan adalah high voltage ya untuk memisahkan asam amino dan nukleotida. Ya, seperti ini. Oke, nah kemudian yang kedua gel itu dari pati. Nah, ini tahun 1958. Nah, bentuknya itu semi solid gel ya. Jadi kalau misalnya dilihat, Ibu memang belum pernah melihat gel dengan pati ya. Tapi kalau misalnya dilihat di sini artinya gelnya itu bentuknya semi solid, ini berbeda dengan Agaros sama SDSP ya yang solid. Nah, ini semi solid artinya mungkin lebih densitasnya lebih tinggi densitasnya lebih rendah dibandingkan dengan yang Agaros sama poliakrilamid. Nah, tapi trennya sama ya. Jadi di sini tetap alatnya kita basahkan dengan buffer ya, karena terkait juga dengan arus listrik. Oke. Nah, kemudian yang paling sering digunakan untuk teknik pemisahan elektroforesis biokimia itu adalah agarose gel, ya. Nah, agarose gel ini untuk separasi bisa protein ataupun polinukleotida, ya. Nah, kalau protein itu untuk protein yang besar atau kompleks protein, karena memang struktur gel yang dibentuk dari agarose itu porinya lebih besar dibandingkan poliakrilamid, sehingga untuk pemisahan protein ataupun DNA itu akan bisa ya dengan menggunakan agarose. Nah, ukuran pori ini diatur dari konsentrasi agarose yang dibuat. Nah, jadi normalnya antara 0,4 sampai 4%. Jadi kalau misalnya lebih rendah, artinya kita menginginkan pemisahan untuk ukuran yang lebih kecil. Tapi kalau untuk yang lebih besar. Tapi kalau misalnya konsentrasinya besar, artinya kita menginginkan hasil pita yang lebih bagus, ya. Dan itu biasanya untuk memisahkan ukuran yang lebih kecil. Jadi konsentrasi gel itu berbanding terbalik dengan ukuran dari sampel yang kita pisahkan, ya.
Nah, ini overview sedikit memberikan gambaran sedikit tentang agar gel elektroforesis. Nanti kalau misalnya sudah kondisi normal, insya Allah nanti kita bisa melakukan langsung ya bagaimana cara membuat gel, bagaimana running, bagaimana menginjek sampel ya seperti itu. Nah, ini ada tray-nya. Jadi ini adalah untuk membuat gel. Nah, ini biasanya sih kalau satu set alat itu hanya satu ya, tapi memiliki beberapa sumur. Nah, bagusnya memang kita memiliki 2-3 set. Jadi setiap kelompok bisa menggunakan. Tapi kita baru punya satu, ya semoga nanti ke depan kita punya lebih dari satu nih. Nah, ini untuk slot forcom. Jadi ini adalah untuk slot untuk meletakkan sisir yang membentuk well-nya. Kemudian di casting tray, ini glass slide ini adalah untuk meletakkan larutan yang akan kita buat menjadi gel. Nah, ini kemudian support deck-nya. Nah, kita buat ya sesuai dengan konsentrasi gel yang kita inginkan. Misalnya konsentrasi gelnya itu adalah 1% ya. Nah, 1%. Nah, ingat dibuat dengan konsentrasi 1%, berarti berapa yang ditimbang? Ya, agarosnya berapa, ya, kemudian volume dari TAE buffernya berapa. Ya, jadi kalau misalnya 1%, artinya kita buat untuk kita timbang 0,3 miligram ya, dilarutkan dalam 30 ml TAE buffer atau TBE buffer. Kemudian kita kita campur sampai dia jernih. Gitu. Jadi kita bisa menggunakan microwave, kemudian kita tunggu hangat-hangat kuku, jangan sampai dingin, ya. Nah, hangat-hangat kuku baru kita tuangkan ke sini. Nah, kemudian nanti kita tunggu sekitar 3 menit, 3-5 menit. Nah, tapi sebelum kita tunggu, jangan lupa untuk meletakkan comb-nya. Nah, ini untuk membuat well. Ya, nah baru kita tunggu selama 3-5 menit. Setelah itu kalau sudah, baru bisa kita injek sampel kita. Ya, nah kemudian kita masukkan sampel kita ini di buffer. Ya, ini sudah dimasuk. Tapi sebelumnya sama buffer dulu ya. Dibasahi dengan buffer dulu alatnya, kemudian baru kita masukkan gelnya. Nah, kemudian siap untuk dihidupkan power supply-nya. Nah, kemudian voltasenya jangan lupa kita set, ya waktunya juga kita set. Nah, selebihnya nanti tinggal kita tunggu, kita identifikasi pergerakannya melalui warna. Seperti itu, ya. Nah, kemudian kalau untuk polyacrylamide gel, nah ini adalah polyacrylamide gel elektroforesis atau patch. Nah, ini untuk pemisahan protein ya ataupun small RNA ataupun DNA fragmen yang sangat kecil tadi ya yang dibilang. Jadi kalau polyacrylamide gel itu porinya lebih kecil dibandingkan dengan agarose, sehingga polyacrylamide itu digunakan untuk memisahkan memang bobot-molekul yang kecil ya, baik protein ataupun asam nukleat. Nah, polyacrylamide itu lebih bagus lagi dibandingkan dengan pati. Kenapa? Karena efek saringan molekulnya dapat dikontrol menjadi lebih luas, kemudian absorpsi protein terhadap gel juga dapat diabaikan. Nah, memang yang biasa digunakan polyacrylamide dan agarose. Kalau pati, Ibu juga belum pernah ya, dan kayaknya memang belum pernah, bahkan baru mengetahui ya setelah memberikan materi ini bahwa ada support media dari pati dan selulosa, karena selama ini yang dikenal ada polyacrylamide sama agarose saja ya, seperti itu. Nah, ini ya, jadi bagaimana cara membentuk yang dari larutan polyacrylamide ya menjadi gel. Nah, itu dibantu dengan katalisnya itu adalah PEMET. Ya, jadi ada akrilamid, kemudian ditambah dengan metil. Oh ya, ini ada bis akrilamid, jadi ada akrilamid sama bis akrilamid. Ya, nah kemudian kita tambahkan PEMET. Nah kemudian kalau nggak ada juga APS. Nah APS itu amonium prosulfat. Nah itu juga membantu untuk membentuk gel pada SDSP itu menjadi padat. Kalau misalnya kita lupa menambahkan salah satu, maka tidak bisa membentuk gel. Nah, ini yang sering sekali terjadi kalau praktikum pembuatan SDSP. Jadi tidak ketika dicampurkan, nah itu proses pencampuran itu juga harus bertahap ya. Jadi larutan ini dulu gitu. Jadi tidak bisa asal. Jadi kita sesuai dengan urutannya. Nah, setelah dicampurkan satu persatu kita aduk ya sampai dia larut. Nah, kemudian semua larut ya, baru kemudian kita
masukkan ke dalam tray-nya gitu. Nah, biasanya memang yang sering gagal adalah pembuatan gel page. Kalau misalnya agarose itu jarang gagal karena memang komponennya hanya agarose sama TAE atau TBE saja. Tapi kalau SDS page itu larutannya banyak. Ya, seperti itu makanya memang pori yang dibentuk polietilenit gel itu lebih kecil dibandingkan dengan agarose. Nah, ini prosedur dalam menyiapkan polietilenit gel. Nah, jadi memang alatnya pun juga lebih kompleks dibandingkan dengan agarose. Jadi ada ini lebih besar juga alatnya ya. Jadi ini komponennya. Ini harus kita bersihkan dulu dengan alkohol, kemudian kita bersihkan dengan aquades masing-masing. Ya, setiap sisi. Jadi sebelum dipakai kita cuci dulu dengan alkohol ya, kemudian kita lap dengan tisu Kim wipes, kemudian baru kita kita bersihkan lagi dengan aquades, kemudian baru siap kita gunakan. Ya, nah jadi memang bekerja dengan bekerja dengan materi biomolekul itu memang harus telaten, harus detail ya, dan harus harus bersih gitu, karena ya kalau misalnya kita terkontaminasi akan mempengaruhi hasil ya. Nah, kemudian ini bagaimana? Ini setelah kita bersihkan, nah ini adalah untuk membentuk gelnya. Jadi kita menyatukan antara dua kaca, kita atur jaraknya, kita atur posisinya agar dia sejajar ya, tidak boleh ada yang miring ya. Nah, ini yang batas untuk pembuatan gelnya di sini ya. Nah, kemudian setelah sudah pas rapi, tidak ada yang meleset, baru kita pasang pengikatnya. Nah, ini pengasang pengikat ini juga harus bersamaan. Jadi setelah kita pasangkan dulu, kemudian baru kita satu-satu kita kuatkan dari sini ke sini dulu. Jadi ini dulu, ini ya, ini, kemudian ini terakhir. Ya, jadi tidak boleh ini dulu semua, kemudian baru ini, tidak. Ya, jadi seperti itu cara untuk menguatkannya. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam sini, ya, jadi kita membuat dua seperti ini, jadi kita bisa langsung membuat dua bentuk gel. Nah, ini ya kita harus menyamakan nih, nanti ada alat yang untuk posisinya untuk sama. Jadi nanti ada alat di sini seperti bulat. Nah, itu untuk menunjukkan bahwa di sini tidak terjadi kemiringan ya. Jadi harus bawahnya itu harus sejajar. Setelah itu sebelum kita menyiapkan larutan gel, ini harus kita cek dulu nih dengan aquades apakah terjadi kebocoran atau tidak. Nah, nanti kalau misalnya bocor nanti akan keluar nih dari sini. Ya, tapi kalau misalnya tidak bocor artinya siap untuk digunakan. Ya, seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya baru kita buat gelnya dalam vakum ya. Jadi ini ada Erlenmeyer ya yang bervakum, dan di sini kita dengan stirrer ya. Kemudian kita masukkan satu persatu larutannya sesuai dengan tahapannya yang kita aduk. Nah, setelah itu nanti baru kita setelah semuanya tercampur, nah kita siap masukkan ke dalam sini ya, ke dalam gel tray-nya. Nah, sebelum digunakan ini harus kita lapisi dulu dengan air ya. Jadi biar tidak kering ya. Jadi setelah siap baru nanti kita tuangkan ya sebelum kita gunakan. Nah, setelah itu ya tadi sudah kita masukkan ke sini, air yang kita keluarkan kita masukkan. Nah, kemudian kita buat ya stacking gel. Nah, stacking gel ini jadi sebelum kita yang pertama kan running gel dulu nih. Running gel, kemudian kita tunggu ya running gelnya. Nah, sambil ditunggu kita lapisi dengan air. Nah, kemudian di sini kan kelihatan nih ya. Nah, ini batasnya ya. Nah, setelah itu kita buat stacking gel. Nah, setelah stacking gelnya ini sudah siap, nah ini kita buang lapisan airnya ini ya. Nah, kemudian nanti kita masukkan larutan stacking gelnya. Nah, kemudian kita masukkan kom. Kom ini ada untuk membuat well-nya. Kemudian kita tunggu. Ya, seperti itu kita tunggu sekitar 15-30 menit. Nah, kemudian nanti baru kalau udah beku kita ambil komnya. Nah, ini siap untuk di load. Ya, seperti itu. Oke. Nah, ini ya. Nah, setelah beku kita pindahkan stacking gelnya, kita remove ya stacking gelnya. Nah, kemudian setelah kita running, nah nanti akan hasilnya untuk mendapatkan hasil kita harus melakukan staining atau pewarnaan. Ya, jadi
pewarnaannya bisa dengan Comasi Blue atau dengan Silver Stain, dan warna yang dihasilkan juga akan berbeda. Ya, kemudian pita yang akan terlihat itu juga akan berbeda. Biasanya kalau Comasi Blue ini untuk memberikan protein, pita protein yang lebih besar. Gitu. Jadi untuk ukuran yang besar-besar. Kalau biasa itu pitanya akan tipis-tipis. Nah, itu menunjukkan bahwa yang teridentifikasi pun juga bobot molekul yang kecil. Makanya di sini limit deteksinya itu berbeda. Ya, Comasi Blue itu 1,5 mikro, sedangkan silver itu bisa sampai 10 nano. Jadi memang lebih kecil limit deteksinya. Nah, kemudian kalau tadi ya untuk DNA diwarnakan dengan ETBR. Ya, bagaimana caranya? Jadi ETBR ini menyisip ke dalam double steric DNA ya, sehingga dapat terfluoresensi ketika divisualisasi dengan UV light. Nah, kemudian aplikasinya itu ya aplikasinya ya untuk menentukan bobot molekul protein sampel. Nah, jadi kita bisa tahu ya kalau misalnya di sini ada unknown protein nih. Nah, kita punya marker ya, marker di sini ya dengan ukuran. Jadi markernya itu sudah diketahui atau sudah diidentifikasi proteinnya apa, kemudian bobotnya apa. Nah, sedangkan ini ada unknown protein kita. Nah, untuk mengetahuinya ya artinya di sini kita bisa mengkira-kira ya, atau dengan ilmu kirologi ya. Jadi kita mengkira-kira antara 31 sampai 45 ribu. Nah, bobot molekulnya berapa? Nah, tapi kalau kita ingin identifikasi nama proteinnya itu apa, nah kita harus melakukan tahap selanjutnya ya. Jadi kita lakukan tahap selanjutnya untuk identifikasi protein kita ya, bisa dengan LC-MS. Nah, LC-MS itu ada liquid mass spectrophotometry. Jadi kita lakukan kromatografi dulu ya, lakukan kromatografi dulu, kemudian baru kita lakukan mass spectrophotometry berdasarkan molekuler, berdasarkan bobot molekuler massnya ya. Jadi massa molekulnya disesuaikan sama massa molekulnya. Nah, itu disesuaikan juga dengan gugus fungsi yang terdeteksi. Nah, itu harus dipelajari lagi terkait dengan LC-MS ya. Intinya ketika kita ingin mengidentifikasi protein kita itu apa, maka tahap selanjutnya adalah kita mengkat ini ya, mengkat. Makanya biasanya kalau ingin identifikasi protein ini harus murni. Jadi harus kita isolasi ya, biasanya isolasi proteinnya, kemudian kita murnikan dengan beberapa tahap pemurnian dengan parsial, kemudian dengan kromatografi kita murnikan, nah kemudian baru kita running dengan elektroforesis. Itu nanti kita dapat pitanya ya. Kalau misalnya ini sudah kualitasnya bagus seperti ini, tinggal kita cut, kemudian kita preparasi. Nah, kita yang awalnya dari dalam bentuk gel itu nanti kita suspensikan ya sehingga menjadi liquid. Nah, kemudian nanti baru kita identifikasi di tahap selanjutnya ya, seperti itu. Nanti hasilnya biasanya dalam bentuk PIC ya, dalam bentuk PIC ada database. Nah, sehingga nanti bisa kita tahu nih protein kita itu apa namanya ya, seperti itu. Nah, ini yang terakhir ya, jadi jadi bisa dilihat ya, kalau agar di elektroforesis itu untuk memisahkan DNA berdasarkan ukuran. Poliakrilamid gel elektroforesis juga proses migrasinya juga berdasarkan ukuran. Jadi ukuran mana yang lebih kecil akan termigrasi duluan. Ya, yang besar itu akan termigrasi lebih lambat. Ya, seperti itu. Nah, untuk arahnya ya, kalau misalnya yang di lab kita punyanya dalam bentuk horizontal ya, jadi bergerak dari dari kanan ke kiri ya. Nah, kalau SD Space kita punyanya yang vertikal ya, ini tetap dari atas ke bawah ya. Dan anoda dan katodanya pun seperti ini ya. Jadi dari katoda ke anoda ya, ini juga sama dari katoda ke anoda ya. Nah, ini ya, jadi agarose ini dia ikatannya itu dibentuk dari agarobios ya. Nah, kalau misalnya SD-SPAGE itu tadi dibentuk dari akrilamid ya. Jadi dia membentuk ikatan silang antara akrilamid sehingga membentuk poliakrilamid. Nah, ini kalau misalnya SD-SPAGE ya, ini memisahkan SDS coated protein berdasarkan ukuran ya.
Nah, jadi protein ini seperti ini ya. Jadi di coated itu seperti diselubungi ya. Nah, kemudian dia digerakkan berdasarkan diintegrasi berdasarkan ukuran. Nah, kemudian ada juga urea page ya. Jadi urea page itu untuk memisahkan RNA berdasarkan ukuran juga. Nah, RNA ini kan dia single helix ya. Jadi single sehingga dia kalau pRNA ini kan pRNA ya. Jadi dia harus yang awalnya dia memiliki loop, jadi harus dibentuk dulu ya menjadi struktur yang panjang. Nah, kemudian nanti baru bisa dipisahkan ya seperti ini. Oke, jadi itu ya yang bisa Ibu sampaikan. Terima kasih ya, kalau misalnya ada pertanyaan boleh kita diskusikan. Ibu akhiri ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.